Halo Blackpel semua, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo di Beyond the Garage tentunya. Nah, gue mau ngajak para Jimny fanboy nih kali ini. Waduh, lu lihat belakang gue, lihat nih. Ini ada velg JDM buat Jimny. Ada bannya, nih tuh lihat tuh. Walaupun bukan Jimny itu mukanya grillnya Suzuki ST20. Pokoknya ini tempat surganya buat para Jimners nih. Waduh, yang suka Jimny, terutama yang lagi hit sekarang adalah model-model JDM tentunya. Nah, ini tempat emang kandangnya gue bilang, di sini penuh dengan barang-barang harta karun yang emang membuat lo bakal makin menggilai Jimny lo. Nah, kita tentunya akan ngobrol sama ownernya, bangun mobil JDM itu kayak apa, tipenya apa aja, butuh biaya berapa, lamanya kayak apa. Kita ngobrol, yuk kita cari orangnya. Lihat nih, lo lihat. Nih velg-velg nih, ini velg. Nih ada header juga tuh. Ini velg-velg jarang semua nih. Tuh, ada velg jarang segala macam. Masuk ke sini, lo lihat. Ada bumper-bumper. Tadi gua lihat ada shock breakernya racingnya Jepang tuh, Taniguchi ya, itu aftermarketnya JDM gitu. Ini mukanya Jimny lama nih. Ini half cuttan gitu, segala macem. Itu udah velg 3-piece Jepang. Lu lihat nih, makin ke dalam situasi akan makin bahaya karena orangnya lagi beres-beres sesuai. Hati-hati. Udah aman ya. Wah, bos, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, ini dia Andri Beberes Garasi. Waduh, ini gua kalau di tempat ini deg-degan gua pasti buang duit. Karena gua salah satu Jimny fanboy. Jimny fanboy. Gimana? Sehat? Fanboy apa fuckboy? Wah. Wah, itu untuk urusan itu kita bicarakan lebih mendalam di sesi berikutnya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Waduh, ini dia, gua kenal dia cukup lama. Gua kenalnya bukan di kota, malah di hutan gua sebenarnya kenalnya sama dia. Itu udah berapa tahun lalu? Lama juga ya? Lama ya. Jadi gue ketemu sama dia off-road bareng dulu segala macam. Tapi yang pasti kita sama-sama Jimny fanboy lah. Betul. Beberes Garasi itu IG-nya apa? IG-nya Beberes Garasi e-store. Beberes Garasi e-store. Oke. Electronic store. Electronic store gitu ya. Nah, lu bisa follow lah pastinya informasi tentang part Jimny JDM dan teman-temannya dengan aliran yang sejenis tuh ada di sana semua ya. Ya. Nah, Insya Allah ada. Nih, gua masuk ke sini, ini udah kayak kacau nih, ini jebakan Batman semua nih. Ada velg 2-piece jarang banget, apa gitu. Lu tuh bisnis JDM-an gini udah dari berapa lama sih, Kang? Sebetulnya sih kalau bisnisnya sendiri sih belum lama. Cuma saya dari dulu, dari tahun mungkin saya awal kerja itu 2000-an lah gitu. Awal 2000. Itu kebetulan saya sering, jadi kebetulan ada kakak ipar itu tugas di Malaysia. Gitu. Nah, jadi sering mengunjungi kan. Terus ngelihat ada kok Jimny ternyata partnya banyak yang aneh-aneh gitu kan. Gitu. Iseng karena saya hobi Jimny, satu persatu saya bawa pulang gitu. Ternyata banyak juga yang suka gitu, gitu. Asalnya jadi kayak just tip lah tadinya. Just tip tadinya ya. Sekarang tuh jadinya ada jadi duit. Jadi malah impor dengan jumlahnya cukup masif. Jadilah ke sini ya. Nah, itu gua mau tanya nih, JDM itu apa sih? Kalau versinya Beberes Garasi untuk genre Jimny sendiri tuh JDM itu apa? JDM yang mana nih? JDM itu kalau buat saya sih Jati Asih Domestic Market. Sesuai dengan domisili yang di bengkel Jati Asih ya? Jati Asih. Jadi JDM itu apa sih? JDM itu Japanese Domestic Market. Jadi barang-barangnya itu cuma dijual di Jepang. Di Jepang gitu ya, di negara Jepang ya. Jadi emang spek mobil Jimny di Jepang itu emang beda sama spek di Indonesia? Wah, beda banget. Beda dan pakai banget. Contoh. Soalnya gini, yang paling sederhananya aja, Katana atau Jimny yang ada di Indonesia, itu spec down semuanya. Buktiin, apa aja yang spec down? Spec down, wah, dari mulai power steering, pertama nggak ada power steering. Iya benar. Iya kan? Nggak ada power steering. Baru kesini ada power steering, itu pun pasangan dari distributor di sini, ATPM sini lah. ATPM sini. Speknya sebenarnya nggak ada sebenarnya gitu ya. Nggak ada. Jadi AC sini atau power steering sini itu beda dengan yang
di Jepangnya. Oke, itu dari yang basic aja ya. Basic aja. PR gitu beda nggak? Beda. PR beda, shock breaker beda, interior beda, eksterior beda, sampai mungkin kayak spion, gitu. aksesoris gitu juga beda. Itu beda ya? Beda. Wah, luar biasa seru ya. Nah, ini kan gua anggap lagi hype lah ya. Nih si JDM ini kan satu genre yang beda gitu tentunya ya. Kalau dari pemahaman gue, JDM itu ada dua. Jadi kalau sama-sama Jepang domestic market, cuman yang satu aftermarketnya, yang satu bawaan OEM pabrikan Jepangnya. Nah, berarti kalau yang ini ada dua-duanya berarti ya? Ada dua-duanya, insya Allah ada dua-duanya. Ada dua-duanya ya? Ada dua-duanya. Ngeri ya, kacau ya. Jadi gampangnya sih sebetulnya jangan ngomongin JDM, tapi kalau orang-orang biasanya nyebutnya Jap style. Jap style. Oke, pokoknya gaya-gaya Jepang lah ya, gaya gitu Jepang. ya. Nah, gue mau nanya, lu tadi lagi benerin si dashboard. Ini kalau sepintas ini sama dengan dashboard Katana gua nih sebenarnya. Nah, kan? Sama kan? Sepintas. Tetapi kalau gua lihat detail, ternyata banyak yang beda ya? Banyak beda. Nah, lo kan lebih gape nih, bedanya apa satu? Ini dashboardnya JA11. Ini berarti kalau di Jepangnya namanya JA11. Oke. JA11 dia mesinnya 660 turbo. Oke, 660 turbo. Jadi dia punya indikator turbo dan semua indikator yang ada di sini semua nyala. Oke. Dari mulai seat belt kayak gitu ada. Ya pokoknya seperti mobil modern lah gitu ya. Nah, seperti mobil modern ini semua indikator nyala. Oke. Terus switch AC-nya dia beda. Betul. Kalau yang di kita diputar cuma satu ini semua geser dan untuk peruntukan muka, kaki semua segala macam ada switch-nya ada ya. Betul. Oke. Dan yang lebih ekspornya lagi, ini dia bisa kayak mobil normal. Jadi pengen keluar AC dari atas doang atau dari samping doang, ini bisa. Oke. Katanya kita nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Makanya dia ada kisi samping buat buat jalurnya lah gitu ya. Dan dia gunanya kan buat itu, biar nggak berembun. Biar nggak berembun, betul. Kita ngeliat telespion nggak berembun. Ini JA11. Ini JA11. Oke, beda banget kan ya Black Belt semua. Lu kalau yang punya Katana pasti kan apal dashboard lu layoutnya kayak apa. Ini sepintas hampir sama, ternyata beda gitu. Ya, beda. Nah, mata gua langsung ke velg karena gue suka barang-barang Jepang yang rare, yang lucu-lucu nih. Nah, ini kalau gue boleh klaim, ini adalah velg JDM yang aftermarket, betul ya? Betul. Buat Jimny. Buat Jimny. Nah, ini gue langsung tanya deh. Ini harganya berapa nih ini? Kalau ini sih nggak mahal, karena ini sebetulnya buatan Taiwan, bukan. Oh, yang ini bukan original Jepang, Taiwan. Tapi gila kualitasnya bagus banget ya? Iya, benar. Mirip ya? Lebarnya lebar-lebar Jepang itu yang tipis-tipis gitu? Iya, tipis-tipis gitu. Nah, gitu. Jadi dia nggak offsetnya juga plus. Nggak nongol ya. Kalau ini rata body lah gitu ya. Betul. Ini 16. Ini 15 kalau yang ini kebetulan 15 ini 15. Yang ini 16, ini 15, ini 16. Oh, gitu. Itu 15 juga. Ini berapa yang 15 begini? Kalau yang ini sih nggak terlalu mahal, ini sekitar 6-7 jutaan. 6-7 juta doang ya. Tapi pakai ini juga udah langsung beda. Soalnya beda. jarang gitu, jarang. Nah, oke, belok dikit. Nih, ini jok apa ini? Ini lucu soalnya bentuknya semi bucket, headrestnya bagus. Bukan Jimny nih? Ini bukan, ini sebetulnya Vitara 2 pintu ini. Vitara 2 pintu versi Jepang. Tapi sama-sama JDM. Sama-sama JDM. Ini bisa disimpan lagi, bisa diaplikasi di Jimny, bisa. Bisa di aplikasi. Justru ini sekarang relnya aja posisinya rel Jimny ini. Oke, ini rel Jimny. Wih, lucu ya. Berapa duit begini, Bos? Yang gini sekitar 3,5 sampai 4 juta lah. 3,5 sampai 4 juta itu siapa maksudnya? Nggak bolong-bolong, nggak apa gitu. Kondisi masih pakai ya? Seperti ini. Gitu. Oh, lucu ya. Copotan. Oke. Gue nggak usah nanya, kok ini gue tahu ini edisi tempat duit nih gue tahu. Tapi sebelahnya rare loh, itu sebelahnya rare. Oh, sebelahnya rare ini? Ya, itu sebelahnya. Oh, ini apa ya? Ini sebetulnya spion ya taunya. Spion. Ini spion. Kalau orang Jepangnya bilang ini Californian style. Oke. Jadi yang atas bawah gitu ya? Betul, dijepit atas bawah gitu. Karena di Jepangnya juga kan ada tren ke Amerikaan. Gitu. Cuman ini produk Jepang ceritanya ini gitu. Produk Jepang dan emang sebetulnya punyanya Suzuki dia. Oke. Karena dia SGA, Suzuki Genuine Accessories. Oh. Bukan SGP. Bukan SGP. Oh gitu. Jadi dia udah nyediain juga buat yang gaya ke Amerikaan ya. Lucu juga ya. Oh, ini rare nih, Rare, jarang ada juga. Ini jarang ada di Indonesia ya. Kebetulan lu punya nih. Kebetulan punya. Punya ya, oke. Boleh tahu nggak barang rare gini berapa duit? Lu tawarin di pasaran online deh. Online itu sekitar 3,5 sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 juta spion sepasang nih. Sepasang. Jahat harganya ya. Harganya boleh juga. Nah, berkaitan sama barang-barang jarang nih. Barang jarang apa aja sih yang paling susah itu kalau buat parts
emang di Jepangnya udah nggak ada, atau emang Indonesia aja yang jarang? Apa gimana sih? Jadi gini, jarang itu kan sebetulnya dari tahun produksinya. Iya. Kebetulan yang sekarang jarang itu adalah SJ30 karena di sananya juga jadi koleksi kan. Oh, SJ30 itu di Jepangnya juga dicari orang gitu. Dicari orang, koleksi. Oke. Dan menariknya, walaupun rentang waktunya dekat, dia saya kasih contoh itu spionnya tuh sampai 4 generasi, beda-beda. Oh gitu. SJ30 pertama kali tahun berapa sih? SJ30 itu 79. 79 sampai 81 kan deket banget. Iya. Masih gitu, tapi sampai 4 gen. 4 gen. 4 genre yang berbeda gitu 4 ya. gen yang berbeda. Oh gitu. Nah, tadi berkaitan sama yang jarang-jarang. Ini gua cukup menarik nih. Ini ada beberapa klaster barang di sini yang menurut gua kalau disendiri ini kayaknya ini spesial nih. Lu kayak orang datang, lu jebak matanya ke situ ke orang tahu gitu. Ini apa sih? Ini kayak spion apa? Ini spion apa? Ini jarang nih. Ini spion JA22 sama JB32. Dia JA22 sama JB32 ini sama nih. Sama, cuma yang ini yang limited editionnya karena dia ada cover chrome-nya. Oke. Jadi kalau yang JB32 atau JA22 yang biasa, dia nggak chrome bentuknya. Tapi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini tapi nggak chrome. Tapi ini rare. Ini ya karena limited. Limited ya. Limited. Oke. Berikutnya apa nih? Nah, ini yang saya tadi bilang. Ini spion SJ30. Ini ya, spion salah satu barang SJ30 ada di sini nih. Ada di sini. Oh, BBS Garasi punya nih. Ini spionnya SJ30. SJ30 orisinil ya. Orisinil dan masih disebut hampir baru, hampir nos ini ya. Oke. Karena dapat dari auction Jepang ini. Oh, gitu. Ini yang generasi keempatnya. Ini yang generasi keempat. Ini generasi keempat. Oke. Ini yang generasi kalau yang mau lihat generasi ketiganya ini. Ini SJ30 juga? SJ30 juga. Ini generasi yang ketiga? Yang ketiga. Ini yang keempat? Ini yang keempat. Oke. Jadi ini sebelahnya tinggi, sebelahnya hampir sama ya. Berarti kanannya sama kirinya beda ya? Beda, yang kirinya Yang kiri lebih panjang, lebih tinggi ke atas ya? Oh, emang begitu by desainnya ya? Dan dia masangnya di dua-duanya ini udah di pintu. Oke. Udah di pintu. Karena yang dua generasi sebelumnya dia masangnya di pilar A. Oh, di pilar A ya. Nah, ini J30 nih. Spion tadi yang pertama yang kayak mirip baru ini. Ini ceritanya berapa ceritanya? Kalau spion gini ya sama karena rare. Karena gelap ya. Karena gelap. Pasarnya saya biasanya jual di atas 3,5. Di atas 3,5 juta. Oke. Yang ini juga sama kurang lebih lah. Ini mungkin 3,5 jutaan juga ya. Karena SJ30. Karena SJ30. Nah, di Indonesia sendiri ketertarikan orang sama SJ30 bagaimana? Kayaknya sudah mulai ke sana. Udah mulai ke sana ya. Udah mulai ke sana karena itu salah satu ibaratnya identitas lah orang. Betul. Gitu ya. Klasiknya juga kan nongol banget ya, kasar banget ya. Emang beda soalnya. Kurus-kurus gitu kan. Gitu. Nah, ini apa ini? Ini dopnya. Ini dopnya SJ30 sama JA71. Ini dopnya SJ30 sama JA71. Ini belakang dong. Belakang. Bener ya belakang ya? Belakang. Karena depannya kan pakai free lock. Iya, betul. Ketutup. Ini emang jarang. Kayaknya saya nggak pernah lihat. Gitu ya. Ini kayak mangkok gini ya, kayak mangkok plastik begini orisinil Jepang. Ini berapa duit gue jual, Bos? Ini ya kurang lebih satunya sejutaan. Hah? 1 biji sejuta? Anjir. Ini ya. Harta karun ya. Nah, ini nih. Ini ada juga nggak nih? Ya, ini gen pertama. Ini SJ30 gen pertama. Yang kanan kiri beda yang tadi di pilar itu. Di pilar A, betul masangnya. Oh, yang panjang yang kanan apa kiri? Yang kiri. Ini yang kiri ya. Tetap. Kiri yang tetap. Kiri. Dan ini kayak baru ya? Emang baru ini. Ini baru. Ini mah baru. Ini nos saya dapatnya. Oh, gitu. Nah, kalau ini berapa? 6 juta. Kurang lebih. Oh shit man. Spion doang Black Pearl 6 juta loh. Coba barang begini doang loh. Nah, gue mau nanya, barang-barang begini yang JDM gini sebenarnya kalau di pasaran online zaman hari gini gitu ya, ada yang palsunya nggak sih? Kalau buat SJ30, gitu. Kalau buat SJ30 belum ada. Kalau buat SJ30 praktik belum ada. Yang ada tuh yang sekarang banyak itu memang di pasar melimpah itu adalah untuk JA22 seperti ini nih, JA22 yang kayak gini, tapi dia nggak pakai chrome. Oke. Itu ada yang palsunya sama JA11. JA11 tuh ini nih. Oh, ini ada palsunya nih begini. Ada palsunya.
Oh gitu ini sebelah kiri seperti biasa, sebelah kiri lebih tinggi, ini sebelah kanan. Dan ini masangnya juga di pilar A. Ini di pilar A? Di pilar A juga. Oh gitu. Karena seunik itu ya, saking jarangnya barang mungkin udah dipalsuin sama orang ya. Waduh, luar biasa. Nah, Kang, tadi pas kita ngobrol nih, gue juga mau mengarah ke sini. Tadi kan gue udah nanya velg nih yang ini. Ini kan velg ada banyak nih ya. Iya, betul, betul. Ini kayaknya gue pikir biasa, ternyata pas gue perhatiin ini tripis nih kayaknya. Tripis, betul. Betul tripis ya? Tripis. Ini merek apa nih? Ini Deceme-10. Deceme-10. Japan ya? Udah pasti Jepang lah ya. Tripis, enteng nih pasti nih. Tapi kebetulan 15 ya? 15 ini. 15. Karena dia ngejar ini, kalau di sana juga kan ada yang versi, ceper-ceperan pendek gitu. Jadi bling-bling lah. Iya. Bling-bling. Aduh, ini berapa nih, men? Ini lucu nih barang nih. Hah? Ini berapa nih kayak gini? Ini 20 lebih. 20 lebih ya? 20 XX ya, juta ya, rupiah ya. Tapi sih kalau buat para Jimny fanboy, apalagi yang pengen yang aftermarketnya, ini sih duit segitu boleh lah diusahain. Dicariin. Nah, ini gue mau lihat lagi. Ini udah spion segala macam. Ini ada TI37 juga ya, biasa lah. Kalau ini buat yang Jimny baru kayaknya? Buat Jimny baru. Buat Jimny baru. Saya naruh yang di sini rata-rata buat Jimny baru, yang dia gitu. Nggak terlalu pengen cungkring. Oke. Karena pasangan bannya biasanya mereka pakai BF Goodrich kan. Jadi dia butuh yang agak gemuk dikit gitu ya. Nah, ini jok nih. Ini jok apa? Ini jok JB32. Kok warna terang? Kan biasanya agaknya kalau nggak salah apa, abu-abu tua sama agak biru gitu ya? Ada yang hitam sama abu-abu, ada yang model gini, krem gitu ya? Gini, karena dia limited. Oh, oke. Cuman emang ini dekil tapi utuh ya? Utuh. Ya kalau dekil bisa dibersihin lah. Belum dibersihin. Ini baru kemarin datang, ya belum sempat. Sama belakangnya sebenarnya ada ya? Sebenarnya sama belakangnya ada. Ada ya? Oh gitu. Ini buat tadi apa? JB32. JB32 ya? Ini yang jok yang selalu gua lihat di anak JDM sih rata-rata joknya JB32 ya? JB32 sama JA22. Oh gitu. Kalau JA22 seperti ini, tapi dia motifnya kotak-kotak biru. Iya, kotak-kotak biru, benar-benar. Oh gitu. Ini juga seru nih kayaknya nih. Ini gudang berikutnya nih kayaknya. Nah, ini kan dashboard nih. Yang menarik di sini biasanya gua kan lihat dashboardnya itu warnanya senada lah, abu-abu tua atau hitam gitu segala macam ya. Betul. Ini dashboard apa dulu nih pertanyaannya? Begitu. Ini dashboardnya JA22 atau JB32. JA22 atau JB32 itu sama dashboardnya? Sama dashboardnya. Oke. Dia klasternya beda emang ya, sama yang Katana gitu beda Betul. banget ya. Tapi ini kalau gue pindahin ke Katana gue bisa dong? Bisa. Langsung aja gitu bisa, ya? Tanpa merubah apa-apa? Tidak merubah apa-apa, tapi harus bikin bracket. Oke. Bracketnya beda ya. Nah, tapi yang bikin beda di sini ada custom ini ada nada-nada kayunya nih. Ini emang di custom atau limited edition, atau bisa ceritain nggak nih? Sebetulnya ada yang limited editionnya yang seperti ini. Asli di Jepangnya ada yang kayu juga? Ada seperti ini. Oke. Gitu. Cuma yang ini prakarya saya. Prakarya, customan gitu ya, customan. Oh gitu. Tapi ya bagus ya. Jadi ntar kalau misalnya digabungin sama setir yang senada kayu, kayaknya interiornya agak beda ya? Iya. Oh gitu. Nah ini kalau kesini, ini juga sama nih? Ini juga sama. Kalau ini Katana. Oh ini Katana juga ini Katana biasa ini ya? Justru ini saya prakarya karena ngelihat ide di Jepangnya bisa dipakein kayu. Berarti yang Katana juga bisa dipakein kayu kan? Gitu. Oh gitu ya. Ini buat Katana gini, ini dikayuin gini. Kita ngomong yang umum aja, kalau ini udahlah. Kita ngomong dashboard yang berjuta-juta di jalanan kan dashboard yang kayak gini. Ini berapa duit nih kalau dikayuin gini? Ini mereka itu biasanya kalau dikayuin ini ngitungnya panel. Oke. Satu panel itu sekitar 600-an. Satu panel 600.000. Berarti 1, 2, 3. Anggaplah 1,8 ya. Betul. Oke, 1,8 dikasih kalau depannya pakai setir kayu gitu. Wah, keren ya. Matching. Dan lu gua lihat koleksi Nardi Torino lu banyak banget ya sialannya. Itu Nardi Torino lu dapat dari luar? Dari luar. Oh, gitu ya. Luar biasa ya. Ini. Nah, ini nih yang asli nih. Nah, ini yang asli, betul. Ini yang asli. Oh, ini yang asli ya. Coba angkat. Oh, kalau yang asli. Oh ya benarnya. Ini motifnya oak ya. Oak, kayu oak ya. Oh, gitu. Tapi kalau udah jadi ya nggak beda jauh ya. Tergantung kita mau dituain, dimudahin kan kalau ngeprint ya. Betul. Oh, ini yang limited edition aslinya nih. Yang aslinya. Oh,
gitu ya. Ih, seru juga ya. Oke. Tepong belakang baru. Iya, baru. SGP. Anjir, masih dapat tuh ya. Masih dapat. Ini malah kebetulan kalau di splangnya itu masih yang NOS. Oh, oke. Kelihatannya tuh si part numbernya masih merah ya. Oh, gitu. Nah, ini grill ya. Ini grill samurai kalau nggak salah ya. Betul. Ini grill samurai. Terus ini dashboard ya. Ya, dashboard samurai. Oh, ini dashboard samurai. Samurai. Oke, dashboard samurai. Terus ini apa? Nah, ini yang tadi kita ngobrolin yang termasuk rare itu, ini pintunya SJ30. Oh, ini pintu SJ30 pintunya baru kondisinya. Damn. Satu kanan doang. Kanan kiri ini ada. Oh, kanan kiri ada kebetulan ya. Oh. Kebetulan SJ30 itu emang kanvas. Ada yang kanvas kan? Ada yang tipe kanvas. Ada yang kanvas ya. Dan ini kebetulan yang lu punya yang tipe kanvasnya. Kanvasnya pun sebetulnya itu makanya akhirnya jadi rame di SJ30 itu karena dia punya banyak varian ya. Pintunya aja dia SJ30 ada yang full pintu seperti yang kita punya biasa gitu. Ada yang pintu setengah pakai kanvas, ada yang full kanvas. Oh, lucu ya. Emang gitu idenya lagi gila-gilanya untuk bikin SJ30 kayak Jepangan ya. Nah, ini belok rare juga. Nah, ini mungkin jok-jok tadi nih salah satunya ya. Berarti ini joknya apa nih yang tadi kotak-kotak nih? Nah, ini J22. Ini J22. Kalau ini jok apa? Kalau ini Katana. Ini Katana ya. Ini Katana 2000-an, ini Katana 90-an. Oh iya benar. Shape-nya agak beda dikit ya. Iya. Oh, gitu. Nah, ini yang dikayuin juga yang J71 nih ya? Iya, betul. Aduh, lucu juga ya. Lu ada nggak sih contoh yang dashboard udah dikayuin sama setir kayunya ada ya? Ada, nanti kita lihat di depan. Gitu ya. Nah, gue mau bicara, misalnya gue belanja di sini nih, gue malas fitting segala macam. Beberes garasi itu terima jasa fitting nggak? Terima jasa ngerubah, terima jasa apa gitu? Terima nggak sih? Ya akhirnya kita terima karena mau nggak mau ya. Karena kan kadang-kadang mereka juga nggak ngerti fittingnya seperti apa, bracketnya seperti apa gitu. Dan lu sebagai expertise-nya di Jimny, lu tahu posisinya gimana, akhirnya lu buka jasa berikutnya lah gitu ya. Oh gitu. Nolongin lah istilahnya, nolongin yang penting duit yang cuan. Yang penting cuan. Cering. Nah, itu lu ngerjain di mana, bukan di sini? Soalnya gua nggak lihat nggak ada pekerjaan bengkel. Itu bengkel di mana? Kalau sini cuma toko aja khusus. Toko pokoknya display. Ngerjainnya di mana? Ada sekitar sekiloan lah. Bengkel lu juga itu ya. Oh, berarti boleh kita ke sana ntar ya? Boleh. Naik Jimny? Boleh dong, iya dong. Naik Jimny ya? Naik Jimny dong. Oke.